Hai, perkenalkan saya Yuli Kelenak dengan NIM 246070004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berikut penjelasan dari saya. Ayo disimak. Nah, jadi judul dari jurnal yang akan saya review pada kesempatan kali ini yaitu Problem Ketimpangan Sosial di Masyarakat bagi Sila Kelima Pancasila dengan penulis yang pertama ada Anabel Akila Rahmadani, yang kedua Aziza Salsabila, yang ketiga Faria Bora, yang keempat Kifari Zaka Maulana, yang kelima Nur Aziza, dan mereka semua berasal dari Universitas Negeri Malang. Selanjutnya ada abstrak. Jurnal ini membahas ketimpangan sosial di Indonesia dan peran sila kelima Pancasila dalam mencapai keadilan sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan sosial yang adil serta mendesak reformasi hukum dan peningkatan transparansi penggunaan dana publik untuk meminimalkan ketimpangan di masyarakat. Selanjutnya, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan utama. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan sosial yang signifikan di Indonesia, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menciptakan keadilan sosial. Sedangkan tujuan utamanya untuk menganalisis sejauh mana realisasi sila kelima Pancasila dalam kebijakan sosial telah berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat dalam proses membangun sosial. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan data dari penelitian terdahulu yang relevan untuk menganalisis kondisi ketimpangan sosial di Indonesia. Data diperoleh berupa data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis isi dengan tujuan untuk menyusun fakta dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada hasil. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial dalam sila kelima telah menjadi landasan bagi kebijakan sosial di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta korupsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan dan perlunya reformasi dalam sistem hukum serta peningkatan transparansi penggunaan dana publik untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan atau aspek positif dan negatif. Aspek positif, yang pertama relevansi teoritis, mengaitkan nilai Pancasila dengan keadilan sosial, memberikan kerangka yang kuat untuk pemahaman akademis. Yang kedua, rekomendasi praktis, menawarkan langkah konkret bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Yang ketiga, pentingnya partisipasi masyarakat, menyadarkan peran masyarakat sipil dalam advokasi dan pengawasan kebijakan. Sedangkan yang menjadi aspek negatifnya yaitu yang pertama, tantangan implementasi yang diakui. Meskipun telah disebutkan tidak ada solusi mendalam untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian yang kedua, generalisasi masalah. Beberapa isu sosial mungkin tidak ditangani secara spesifik, menyebabkan kurangnya kedalaman analisis. Dan yang ketiga, ketergantungan pada kebijakan, mengandalkan tindakan pemerintah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial lain yang dapat mempengaruhi implementasi. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu memberikan kontribusi penting terhadap bidang ilmu sosial dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dengan isu ketimpangan sosial di Indonesia.
dengan menekankan peran masyarakat sipil dalam advokasi dan pengawasan kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk meningkatkan keadilan sosial. Jurnal ini menawarkan wawasan yang berharga dan relevan. Kesadaran akan tantangan dalam implementasi kebijakan juga mengarah pada perlunya pendekatan yang lebih holistik, menjadikan sumber yang berguna bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi, itulah penjelasan dari saya. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. See you.